Hey, Lu, sorry, tadi baru meeting. saya kok bisa Kenapa ini? begini ya? Mudah-mudahan gak ada masalah ini. Dan semoga gak ada masalah. Om, internetnya kenapa, Om? Media ini internetnya di rumah mati selalu jam segini. Hah? Apanya tuh? Halo? Mati ke suara saya? Mati banget. Putus banget. Satu. Ada ya? Gimana kabar Om Petra? Sudah Baik, Om. Lama lagi yang ngisi nih. Kenapa? Cek 1. Ada suara? Suaranya ada, tapi enggak putus-putus, Om. Ada suaranya? Ada suaranya? Ada, tapi putus-putus. Mati banget ya? Mati banget. Nah, sekarang mati. Ini udah live belum ya? Hai semua, ini udah live belum? Udah live belum? Kayaknya belum. Oh, aduh, parah. Gimana? Mau dilanjutin nggak? Atau gimana? Kalau Om Petra lancar nggak apa-apa sih. Jadi streamingnya kan akan jalan terus tuh, biarpun desainnya putus. Kita udah mulai ini. Belum sih, 1 menit lagi. Jadi kalau Om Peter putus koneksinya, saya streaming sendirian dong kalau gitu. Nanti saya tetap masuk dah pokoknya. Saya udah minta tolong teman untuk bantu di itu, cuma mereka juga pada sibuk, tapi nggak apa-apa, saya tetap komitmen. Nggak apa-apa. Kita lanjutin aja. Biar saya coba dulu. Oke, lancar nih, udah putus 3 kali nih internet ini. Ada di tethering saya. Aduh, gawat. Oke deh. Kita mulai aja, gimana Petra? Boleh. Mulai aja ini ya. Mungkin nggak lama-lama aja. Kita paling sejam. Secepatnya aja kita deh. Oke. Selamat malam teman-teman member PAP Indonesia yang ada di seluruh dunia. Selamat bergabung kembali dalam PAP AD Online Learning. Sorry banget, malam hari ini agak darurat karena internet saya di rumah mati, jadi kayak pakai tethering. Tapi jangan, pokoknya online learning tetap harus jalan gitu. Jadi terima kasih untuk Om Petra yang sudah bergabung lagi dengan kita malam hari ini. Beliau akan berbagi cerita lagi tentang user tracking. Ini sesuatu fitur yang sangat mantap nih. Jadi teman-teman bisa melacak nih kebiasaan setiap user yang berkunjung ke websitenya supaya bisa dilakukan pemodelan untuk keperluan lebih lanjut.
Teman-teman bisa lihat behavior-nya, kapan dia datang, sebagainya. Nah, ada tools-nya untuk melakukan itu, dan Om Petra akan berbagi soal itu. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita semua hari ini, karena ini topik yang sangat penting untuk meningkatkan loyalty customer dan mendatangkan customer yang baru di website kita atau e-commerce punya kita. Dan seperti biasa, PHP-ID terselenggara atas kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor dari ID Cloud Host, Suma Komunitas, Refactory, dan Korepolitan. Terima kasih untuk mereka, biar mereka terus berkarya di tengah pandemik dan selalu sukses, selalu tetap semangat. Dan seperti biasa, format acara kita akan mulai dengan 45 menit, 1 jam dengan presentasi. Semoga lancar aja semuanya. Dan kita akan masuk sesi tanya-jawab. Sebisa mungkin nanti saya akan coba baca pertanyaannya, dan berharap internet saya di rumah akan segera connect supaya bisa berjalan dengan baik. Oke, tanpa perlu menunggu lama, kita akan segera mulai. Om Petra bisa lanjut. Silakan. Oke, thank you banget Om Peter. Selamat malam teman-teman semua dari PHP Indonesia. Ini saya lihat ini udah ada 9 orang yang join. Ini dari mana aja nih? Ini kayaknya dari banyak tempat nih. Kita absen dulu. Ini pada dari mana aja? Gitu. Oke. Sembari kita absen, saya pengen mungkin thank you banget ya buat Om Peter udah ngundang untuk entah keberapa kalinya, dan juga saya pengen saya berharap teman-teman di sini tetap aman di rumah, karena kita tahu ya situasinya sekarang beneran sangat genting ya gitu kan, dan ya semoga teman-teman di sini stay safe dan juga keluarga juga stay safe gitu kan, dan tetap di rumah, jangan lupa jaga kesehatan gitu ya, olahraga di rumah, kemudian banyak minum vitamin juga gitu. Nah, di malam kali ini saya pengen sharing tentang apa gitu kan. Jadi di sini sebenarnya bukan fitur, bukan lebih fitur, tapi lebih dari solusi gitu. Jadi kalau di AWS itu kan kita ada banyak banget kita kan ada banyak banget kayak layanan gitu kan. Nah, di sini saya pengen jelasin tentang lebih kayak kita mengupas arsitektur yang dibikin oleh banyak sekali layanan gitu. Di mana arsitektur ini gunanya untuk bagaimana kita bisa melakukan analytics untuk web gitu secara real time. Jadi agendanya nggak panjang. Jadi agendanya pertama itu bukan analytics, ini adalah web analytics. Kemudian setelah itu saya bakal ngomongin soal arsitektur. Jadi kan jarang banget ya kita di sini ngomongin soal arsitektur. Biasanya saya tuh suka sharing-sharing soal layanan-layanan, kemudian sharing-sharing soal fitur baru juga gitu. Tapi di sini saya pengen ngasih lihat bahwa ini loh kayak gimana caranya kita menggabungkan banyak sekali layanan-layanan AWS menjadi sebuah solusi gitu. Kemudian baru selanjutnya saya bakal menjelaskan kayak layanan-layanan apa aja sih yang digunakan di solusi ini. Kemudian nanti ya saya akan demokan cara menggunakannya. Gitu. Jadi apa sih itu website tracker gitu? Teman-teman sini pasti familiar ya tentang website tracker. Saya yakin di sini pasti banyak banget yang menggunakan katakanlah Google Analytics, dan juga ada banyak banget solusi yang lain untuk website tracking gitu. Cuman masalahnya adalah kebanyakan solusi-solusi yang mungkin udah jadi itu teman-teman mungkin nggak bisa dapat datanya yang secara raw gitu kan, secara raw maksudnya secara mentah. Biasanya dia udah cuman dapatnya analytics-nya aja gitu kan, misalnya berapa orang yang hadir, berapa orang yang lihat, kemudian juga ada berapa orang yang mungkin melihat sebuah halaman gitu kan, atau misalnya berapa orang yang mungkin kayak mengklik sebuah website gitu. Nah, di sini yang sebuah website tracker itu dia gunanya adalah ya mengkolek informasi tentang sebuah pengguna dari sebuah situs gitu, sebuah situs, dan gunanya adalah juga kita pengen monitor behavior mereka secara online. Jadi misalnya katakanlah saya punya toko gitu kan, saya punya toko atau teman-teman di sini punya toko. Kemudian datanglah misalnya Om Peter ngeliatin toko saya gitu. Nah, saya pengen tahu
Om Peter itu buka produk apa aja, kemudian beli misalnya barang apa aja di produk saya, gitu kan. Gitu. Dan kenapa sih kita harus nge-track user kita? Jadi teman-teman di sini kalau pengen bikin sebuah website, jangan lupa teman-teman itu track sebanyak mungkin informasi dari user gitu kan. Nah, misalnya mulai dari pertama itu adalah gunanya adalah untuk website performance. Jadi salah satu kegunaannya dengan menggunakan tracking ini, teman bisa tahu performance teman-teman seperti apa sih gitu. Misalnya adalah teman-teman katakanlah bisa tahu kayak, oh kan suka ada ya kita kita mengakses website gitu kan, kita ngakses sebuah website kemudian internetnya lambat gitu. Kemudian kita dapat komplain dari misalnya customer kita bilang kok saya akses internetnya lambat. Nah kita bisa tahu nih orang itu customer kita ini mereka tuh aksesnya itu dari mana gitu. Misalnya mereka aksesnya lewat internet provider misalnya merah atau hijau atau misalnya kuning gitu kan. Jadi kita bisa tahu dan kita bisa mungkin mitigasi gitu. Mitigasi misalnya kita lapor ke provider kita gitu kan. Kita mungkin kirim komplain bahwa ke provider kita entah itu kuning entah itu merah, kita bilang ini kenapa internetnya lambat gitu kan. Sehingga customer kita nggak bisa akses gitu. Atau mungkin kita bisa mitigasi, katakanlah kita mindahin servernya gitu supaya routingnya bisa lebih cepat, misalnya juga gitu. Atau kita bisa tahu halaman-halaman mana yang bikin lambat. Katakanlah teman-teman di sini punya toko e-commerce. Kemudian ada customer buka halaman produk, kemudian buka halaman cart, buka halaman indeks gitu. Dan mereka komplain gitu kan. Oh, ini kok lambat gitu. Dan teman-teman juga bisa nanti kayak lihat gitu kan lambatnya dia di bagian mana, apakah di indeks gitu kan, kita bisa tahu responsnya berapa dari mulai websitenya itu nongol sampai dia itu bisa balik gitu. Kemudian juga misalnya kita bisa tahu, kemudian kita bisa langsung drill down gitu, bisa cari tahu root problemnya di mana, kita bisa ngambil datanya semua, kemudian kita bisa lihat average-nya. Ternyata mungkin dalam misalnya hari Selasa ada 100 orang yang akses website card gitu, page card. Ternyata mereka tuh mengalami lambat gitu. 90% dari 100 orang itu mengalami lambat, misalnya average-nya tuh di atas 5 detik gitu kan. 90% orang mengakses di atas 5 detik. Nah, kita bisa langsung drill down, kita bisa langsung fix isunya di mana. Kemudian juga analytics. Nah, kita pengen tahu orang-orang ini buat apa ya, ngakses itu tuh kayak produknya produk apa gitu kan. Kita bisa tahu dengan mudah kayak produk mana yang lagi ngetren hal itu apa di hari itu. Misalnya katakanlah teman-teman kalian bikin campaign tentang misalnya kalian punya toko, kemudian bikin campaign, kemudian katakanlah campaign-nya itu campaign alat elektronik gitu kan. Nah, dengan analytics ini kita bisa tahu kayak oh ternyata produk-produk yang lagi kita bisa mastiin bahwa produk-produk yang dibeli itu yang kita campaign gitu kan, produknya kayak produk elektronik gitu. Jadi kita bikin campaign alat elektronik, tapi kalau misalnya kita temukan kayak oh ternyata kenapa produk elektronik ini nggak banyak yang beli gitu. Nah itu kita bisa lihat kesalahannya. Kemudian contoh selanjutnya yang ketiga itu adalah user testing. Jadi dengan men-track user kita bisa melakukan testing. Jadi kayak misalnya kita testing sebuah fitur, kita punya fitur baru, teman-teman punya fitur baru, lalu kita rilis. Kita bisa lihat berapa banyak sih orang yang akses fitur itu. Atau misalnya pakai A/B testing. Jadi teman-teman misalnya punya hipotesis. Ada misalnya kayak hipotesis bahwa oh ternyata orang-orang itu kalau dia bakal beli kalau misalnya gambarnya itu warnanya merah gitu kan, atau misalnya tombolnya warnanya merah, atau mungkin ada dua hipotesis gitu. Jadi satu adalah dia banyak customer bakal beli kalau tombolnya merah, kemudian kedua customer bakal beli kalau tombolnya kuning. Nah dengan menggunakan analitiknya kita bisa langsung ngebandingin. Kita bandingin kayak misalnya 50-50. Jadi 50 orang misalnya yang datang di website teman-teman, ini 100 orang. Kemudian kita bagi dua. 50 orang ini dapat yang merah, 50 orang ini dapat yang kuning. Nah, kita bisa tes, ini berapa banyak orang yang klik buttonnya gitu. Nah,
kegunaan lain buat personalisasi gitu. Jadi dengan data-data yang kita dapat dari behavior user buat apa namanya buat bikin beli produk ini, kita bisa langsung bikin datanya itu kita masukin ke machine learning. Kita masukin machine learning, kita bikin model buat trainingnya. Nanti ini kita bisa gunakan untuk personalisasi. Jadi selanjutnya ketika dia datang ke situs, dia bisa dapat rekomendasi produk-produk yang kayaknya dia bakal suka berdasarkan produk-produk yang dia udah beli sebelumnya gitu. Nah ini adalah sangat penting supaya teman-teman itu tokonya gitu atau situsnya ini bisa mendapatkan apa ya kayak revenue lebih gede gitu atau misalnya engagement lebih gede. Nah yang terakhir juga advertising. Nah ini biasanya web tracker ini sifatnya third party. Jadi teman-teman kan suka dapat misalnya ada situs advertising, kemudian dia pengen masukin tracker di situs teman-teman gitu kan supaya nanti dia bisa nampilin produk yang sesuai gitu. Jadi dia ngebayar produk teman-teman sesuai dia ngebayar teman-teman sebagai webmaster atau sebagai pemilik situs gitu kan supaya situs teman-teman bisa nampilin advertising gitu. Nah itu salah satu contoh dari apa namanya kenapa kita butuh buat tracking users. Nah, gimana caranya orang bisa nge-track user gitu kan? Gimana caranya orang bisa nge-track user? Jadi ada tiga cara basically. Jadi pertama itu adalah dengan menggunakan cookies gitu. Cookies itu basically kan dia tahu session dari teman-teman ya. Tahu dari session, kemudian dia bisa misalnya nyimpan sessionnya gitu kan, nyimpan cookie-nya. Jadi dia ketika teman-teman balik lagi dia bisa tahu gitu. Kemudian adalah fingerprint. Nah, fingerprint ini lebih apa ya lebih sophisticated gitu karena dia bisa kayak mengumpulkan banyak data, misalnya data browser gitu kan, data ukuran monitor, data IP address, kemudian data misalnya kalian sering aksesnya jam berapa gitu. Jadi setiap orang ini pasti punya karakteristik yang berbeda-beda terhadap bagaimana dia mengakses sebuah situs gitu. Jadi dengan teman-teman kayak datanya dikumpulin, nah mungkin dia nggak tahu ini siapa gitu kan, kecuali kita udah login. Tapi next time ketika kita membuka situs yang sama gitu kan dengan apa namanya dengan karakteristik yang sama, katakanlah tadi laptopnya sama gitu kan, browsernya sama, kemudian juga jam bukanya sama, IP-nya sama, MAC address. Jadi ada banyak lah. Nah, yang terakhir adalah dengan web beacon atau tracking pixel. Tracking pixel ini apa? Jadi tracking pixelnya adalah teknologi yang menarik ya. Jadi teman-teman tuh cuman dikasih kayak satu pixel 1x1 gitu kan. Kenapa 1x1? Supaya data yang di load itu nggak banyak gitu. Nah jadi ketika teman-teman kayak install kayak misalnya analytics ya di banyak di layanan-layanan analytics yang udah biasa digunakan, dia biasanya ngasih kayak semacam JavaScript gitu, JavaScript. Tapi sebenarnya JavaScript ini gunanya adalah gini, ketika dia ada orang kayak melakukan sebuah action, nah dia itu mengirimkan data ke pixel one by one itu 1x1 gitu. Jadi data-datanya itu dimasukin ke metode post atau metode get gitu kan, biasanya gitu. Jadi supaya dia datanya dikirim lewat HTTP request gitu. Nah dari si analytics dia baliknya tuh cuma pixel 1x1 biar biar datanya itu nggak terlalu banyak gitu. Oke. Nah tapi sekarang itu dia memang ada sedikit limitasi ya kalau misalnya teman-teman di sini pakai buat teman-teman misalnya bikin situs yang buat Europe, dia biasanya kan ada compliance ke GDPR, misalnya teman-teman kayak pakai cookies, nah itu harus nampilin kayak pesan kayak gini. Jadi kita ngasih kayak opsi buat customer kita accept cookies atau enggak. Nah, sekarang saya pengen jelasin arsitekturnya gitu. Tapi sebelum saya masuk ke arsitektur, mungkin jadi ini tuh bukan fitur lengkap dari AWS, ini cuman kumpulan dari solusi dari AWS gitu. Jadi teman-teman kalau pengen nyari solusi-solusi seperti ini, teman-teman bisa masuk ke AWS Solutions. Jadi ini berguna banget buat teman-teman yang pengen mulai sebuah project dengan menggunakan AWS, tapi kalian masih belum kebayang solusinya seperti apa gitu. Jadi di sini caranya adalah gini, teman-teman bisa masuk ke AWS Solutions Library. Jadi ini ada banyak banget
solusi-solusi yang udah kita bikin, AWS dan partner bikin, yang bisa nge-guide teman-teman untuk bikin apa namanya, ngerjain project teman-teman gitu. Jadi nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu bingung mulainya dari mana gitu. Misalnya contohnya tadi ada banyak banget ya. Kalau saya sih kalau untuk di episode sesi kali ini saya pengen ngenalin tadi apa web analytics gitu. Nah, jadi ini ada banyak banget ya. Jadi misalnya ini adalah salah satu yang menarik, centralized logging. Jadi gimana teman-teman bikin arsitektur untuk logging dari banyak microservices. Nah, ini dia biasanya ngasih kayak arsitektur seperti ini. Ini menarik banget gitu. Dan ini dia biasanya udah ada tombol buat teman-teman nanti bisa deploy. Jadi ada banyak solusi-solusi kayak gini, teman-teman bisa tinggal klik, kemudian deploy di AWS. Jadi nggak usah bikin dari awal gitu. Kemudian juga misalnya gini, ada apa namanya live streaming. Teman-teman misalnya pengen bikin kayak apa kayak video live streaming gitu kan, atau kayak ya video streaming dengan misalnya kayak bikin TV online gitu kan, atau misalnya bikin video on demand platform gitu. Jadi kayak user generated content kayak misalnya the next YouTube gitu, atau misalnya kayak TV online kayak misalnya Netflix atau Prime Video. Nah, ini juga bisa pakai apa namanya model kayak gini. Jadi dia bisa langsung deploy ke AWS. Gitu. Nah, yang solusi yang pengen saya kenalkan adalah tadi tracking. Ini, sorry, web analytics. Oke, bentar ya, saya agak. Saya udah buka sih salah satunya di sini. Jadi ini adalah salah satu apa namanya solusi yang bisa teman-teman gunakan kalau teman-teman nanti pengen bikin kayak analytics yang real time gitu. Oke, jadi seperti ini ya modelnya. Jadi di sini ini adalah tempat di mana kita itu nge-store si analytics apa pixelnya. Ini pixelnya. Jadi ini adalah sebuah apa ya kayak dia kumpulan server. Jadi teman-teman lihat di sini kita punya EC2 gitu kan. EC2 di mana EC2 ini dia ini ukurannya sangat kecil dan dia tuh isinya tuh adalah aplikasi kayak Node.js gitu. Apa Node.js yang dia cuman ngirim kayak pixel one by one dan dia nerima si request tersebut gitu kan. Nah, kemudian di sini ini tuh dia bakal di auto scaling gitu. Dia bakal di auto scaling kemudian kalau misalnya kayak request-nya tiba-tiba naik gitu kan, maka dia bakal meng-auto scale gitu. Di sini bisa nambah kayak 2 atau 6. Misalnya dari 2 minimal gitu kan. Kemudian kenapa minimalnya 2? Karena teman-teman harus apa deploy di multiple available zones gitu, multiple AZ gitu, multiple AZ. Jadi kalau misalnya di deploy di multiple AZ, kalau misalnya satu AZ sedang misalnya ada katakanlah disaster, masih ada satu AZ yang lain yang bisa backup gitu. Nah, dari sini ini dia cuman sekedar Node.js application yang ketika ada misalnya ada request gitu kan, ada request dari luar, dia nanti bakal langsung ngirim ke Kinesis gitu. Jadi Kinesis ini mulai dari sini dia itu udah solusinya serverless gitu. Jadi teman-teman kalau mau apa ya, kalau mau deploy solusi ini bagian yang server full itu di sini, di bagian atas ini. Sisanya dia fully serverless di mana teman-teman itu nggak usah deploy server gitu. Nah, jadi di sini ada Kinesis Data Firehose gitu. Ini tugasnya dia buat nerima data sebanyak apapun gitu. Sebanyak apapun. Gitu. Jadi kenapa nggak langsung gitu? Kenapa dari dari user ini nggak langsung ke Kinesis Data Firehose? Nah, karena Kinesis Data Firehose itu dia itu tugasnya nerima apa ya? Kita manggilnya itu pakai SDK gitu. Kita panggilnya pakai SDK, pakai API. Sementara kalau ini kan kita pakainya apa namanya? Kita pakainya tuh pixel tracker gitu. Jadi kalau misalnya pakai API
kalau misalnya call-nya misalnya katakanlah dari klien gitu kan, dari klien teman-teman manggil ke Kinesis langsung buat nge-track data, sebenarnya bisa aja sih, bisa aja. Cuman payload baliknya dia bakal lebih gede gitu. Payload baliknya bakal lebih gede dan payload manggilnya juga lebih gede gitu. Kalau misalnya di sini kan kita balikan cuma 1 kali 1 pixel doang kan. Kalau di sini kan dia bakal ada kayak API API resultnya. Misalnya dia itu ID-nya berapa, kemudian juga dia itu streamnya yang mana gitu kan, stream ID-nya dan segala macam gitu. Sebenarnya bisa aja sih. Gitu. Kalau apalagi kalau teman-teman misalnya punya aplikasi kayak punya aplikasi-aplikasi yang ditanam di misalnya device gitu kan. Tapi kalau ini kan basically dia pakainya web tracking. Nah, dari mulai bisa ganti warna. Nah, dari mulai Kinesis Firehouse ini dia itu bakal di stream ke 2 tempat gitu. Jadi pertama tuh ke S3 bucket. Jadi S3 bucket ini adalah layanan di mana teman-teman itu bisa nyimpen data-data sebanyak apapun gitu, sebanyak apapun, dan dia datanya disimpan secara secure dan dia juga sangat durable ya. Jadi less likely data teman-teman bisa hilang. Nah, dia juga ngirim ke sini ya. Di ini data S3 bucket ini nanti dia isinya data-data JSON gitu kan. JSON yang isinya kayak kliknya gitu. Jadi eventnya apa, kemudian user ID-nya apa, kemudian misalnya browsernya siapa gitu kan. Nah, selanjutnya dia bakal masuk nerusin juga ke sini Kinesis Data Analytics. Nah, di Kinesis Data Analytics ini dia menarik sih gunanya. Jadi kegunaannya adalah teman-teman itu bisa melakukan query gitu. Jadi query untuk data-data yang sifatnya streaming dengan query-nya dengan menggunakan SQL. Jadi teman-teman bisa filter datanya di sini. Jadi Kinesis Data Analytics, Kinesis Data Firehouse ini kan dia buat nge-streaming data. Gitu kan. Dia punya dua destination, S3 bucket sama data analytics. Nah, di data analytics kita cuma pengen filter data gitu kan, filter data yang hasil data filter ini kita bisa kirim ke Kinesis Data Stream. Gitu. Setelah itu dari Kinesis Data Stream kita execute namanya AWS Lambda Function. Ini tuh serverless event driven gitu. Jadi teman-teman bisa execute function, kemudian di sini execute function, kemudian functionnya dia bakal nyimpan ke Amazon DynamoDB. Nah, jadi Amazon DynamoDB ini adalah dia database NoSQL. Nah, jadi teman-teman bisa nyimpan data-data nggak terstruktur ya, atau struktur atau unstructured atau semi-structured tanpa teman-teman harus worry kayak server di bawahnya gitu. Nah, baru di bagian ini adalah dashboard-nya. Ini dashboard-nya yang dia itu cuman komponennya adalah static site yang pakai JavaScript gitu. Jadi dia basically static site yang pakai JavaScript. Jadi JavaScript-nya itu dia nanti bakal ngambil ke Amazon DynamoDB gitu kan. Tapi yang namanya analytics dashboard, kita kan pengen supaya dashboard ini dia bisa bisa difilter ya, bisa difilter ke siapa aja yang cuman bisa difilter ke orang-orang yang punya permission tertentu gitu kan, buat dia bisa lihat gitu. Nah, kita di sini menggunakan Amazon Cognito. Jadi Cognito itu semacam user management dan dia serverless, di mana teman-teman di sini bisa melakukan kayak user authentication gitu. Nah, nanti Cognito ini kan dia pakainya static site. Nah, jadi dia static site ini dia bakal pakai Cognito buat melakukan autentikasi gitu. Lalu di depannya kita pakai CDN supaya data situs dashboardnya bisa lebih mudah untuk diakses, lebih cepat diakses. Oke. Nah, kemudian di sini, nah ini ya jadi ini model apa yang terjadi di bagian klien gitu kan, di bagian klien. Jadi ketika user dia kan ngakses browser kan, dia ngakses browser. Nah, browser ini kan dia bakal request ke web server, ya nggak? Request ke web server, misalnya servernya itu PHP gitu kan, atau misalnya servernya katakanlah mungkin yang lain gitu kan, PHP atau misalnya HTML biasa. Nah, di sini dia kan generate-nya kan, dia setelah dia ngakses dia ngirim request, di sini dia bakal ngembaliin HTML gitu. Dia bakal ngembalikin HTML
Kemudian setelah dia ngebalikin HTML, di HTML itu kita naruh kode JavaScript yang dia bakal mengeksekut kode gitu kan, kode JavaScript gitu kan, yang bakal mengeksekut pemanggilan ke si tracker ini gitu. Nah, di sini nanti dia bakal baliknya itu cuman pixels one by one. Ini kan pixel kecil gitu. Nah, jadi arsitektur sederhana dari web tracking itu ya cuma seperti ini aja gitu. Nah, jadi di sini saya bakal demo caranya kita bisa bikin. Jadi di sini teman-teman lihat apa namanya implementation guide-nya. Dia ada cara apa implementasinya gitu. Nah, ini cara teman-teman nanti pakai kodenya buat nge-execute gitu kan. Jadi di sini nanti dia bakal ada beacon URL-nya, itu si pixelnya. Kemudian nanti di sini dia bakal kita bakal ngeset event-eventnya. Jadi katakanlah teman-teman ada ngeklik gitu kan. Ngeklik itu kan misalnya teman-teman ada kode JavaScript misalnya seperti ini ya. Kode JavaScript-nya katakanlah misalnya kode JavaScript-nya misalnya gini kayak ini misalnya jQuery gitu kan, katakanlah button, kemudian di sini on click gitu kan, on click, kemudian teman-teman bisa bisa nanti tinggal send ini aja, send send request aja gitu, send request gitu kan, misalnya klik, kemudian client ID-nya, kemudian misalnya page-nya berapa, kemudian misalnya ya something like that lah. Gitu. Jadi teman-teman pasti familiar kan kalau misalnya kalian udah pernah pakai kayak produk analytics yang lain. Nah, di sini cara buat deploy-nya juga gampang. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian masuk ke halaman AWS Solutions tadi, kalian kan lihat banyak banget solusi-solusi yang teman-teman bisa pakai kan. Nah, di sini caranya adalah gampang. Di sini kalian tinggal ini aja launch di AWS Console gitu. Jadi kenapa kita bisa launch arsitektur serumit ini? Ini adalah dengan menggunakan namanya layanan AWS CloudFormation. Gitu. Jadi arsitektur yang serumit ini, dia itu diimplementasikan dengan menggunakan YAML sebenarnya. YAML dan kita di sini bisa bisa tinggal deploy aja. Nah ini saya bakal deploy di Ohio, biar gampang. Di sini di Ohio. Karena saya udah deploy duluan ya di Sydney gitu. Jadi biar lebih biar nggak terlalu overlap. Nanti saya installnya di region yang lain. Nah di sini kan basically kita kalau kita lihat si platformnya, CloudFormation-nya ini seperti ini. Kita open Visual Studio Code. Nah, jadi dia formatnya seperti ini gitu. Jadi aplikasi yang arsitektur yang tadi kompleks itu dia direpresentasikan dengan YAML gitu. Jadi YAML yang isinya tadi kita bisa lihat ada bucketnya gitu kan. Kemudian juga ada kinesisnya juga. Nah, kita juga bisa set parameter yang pengen kita masukin. Nah, nanti kayak gini. Ini kita udah nyiapin dikasih CloudFormation template-nya supaya kita bisa tinggal klik aja. Kemudian setelah kita klik, nah kita tinggal kasih nama stack-nya aja kan. Misalnya tracker, misalnya 4 gitu. Kemudian di sini kita, ini kayaknya kekecilannya. Ini kita tinggal kasih parameter yang nanti yang udah dikasih sama si template tadi. Ini namanya misalnya katakanlah coding bareng Petra gitu kan. Kemudian kita masukin email kita coding bareng Petra. Nah di sini dia kita ngasih monitoring buat servernya. Lalu ini kita ngebuka si beacon-nya dari banyak tempat gitu kan. Sebenarnya ini biar di open. Nah ini buat course origin-nya. Jadi karena beacon-nya ini kan dia sifatnya di call lewat JavaScript gitu kan. Makanya karena dia mungkin websitenya domainnya beda. Nah ini mungkin dia bakal kena kayak origin course origin course error gitu. Nah ini buat ngeset request-nya. Jadi dia
Kalau ini dia cuman buat abstraksi aja gitu kan. Ini 50K, ini kalau 50K request per menit, dia pakainya yang instance yang kecil, yang instance yang relatif kecil, jadi T2 medium. Kalau misalnya udah 100K per menit, dia pakainya M5 large, biar murah yang ini. Ini minimum beacon server. Nah, ini berapa banyak server yang bakal kita pakai? Kayak tadi kan di sini ini server yang kita pakai adalah 2 gitu, karena kita pengen dia supaya highly available gitu. Jadi ada di 2 AZ. Nah, ini maksimumnya adalah 6. Jadi 6 itu dia nanti bakal, kalau misalnya dia request-nya nambah gitu kan, dia bakal nambah 1 di sini gitu kan, kemudian dia nambah 1 di sini, kemudian dia nambah lagi 1 lagi sampai totalnya 6 gitu. Sebenarnya ini juga cuman buat apa ya, antisipasi aja supaya nanti cost-nya nggak naik-naik banget lah. Kayak ini SSH pair gitu kan. Cuma saya harus bikin dulu SSH pair-nya. Harus bikin SSH pair dulu ya. Kalau nggak dia nggak bisa dibikin karena kita perlu SSH pair buat bikin servernya. Saya bikin dulu. Oke. Nah, ini saya bikin lagi. Nah, ya, saya ulangin lagi di sini. Ya, ulang dari awal. Oke, coba saya ulang dari awal. Ini next, kemudian di sini saya bikin PK3. Ini kita coding bareng peta. Kemudian di sini nah, ini tinggal SSH keeper-nya kita bikin, kita set. So ini kalau begini sih. Pindah region dulu. Oke, nanti jadinya seperti ini ya. Kalau teman-teman pengen akses kodenya, ini kodenya juga dia di open source. Jadi bisa dilihat ini source code-nya di sini. Sorry. Ini dia kodenya open source ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada source code-nya. Jadi kalian bisa lihat gimana sih dia ngebikin kayak dashboard-nya gitu kan. Ini ngebikin dashboard-nya. Oke. Ini coba kita deploy lagi. Nanti kita ganti jadi Ohio. Jadi barang peta. Oke, ini saya langsung next gitu kan. Nah, setelah itu dia tinggal bakal ngejalanin proses buat nge-building-nya gitu, nge-building-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kayak resource-resource apa aja yang dia lagi bikin. Oke, nah, ini saya langsung kasih contoh kodenya, contoh arsitekturnya udah jadi ya. Ini kalau dia udah jadi, dia bakal masuk seperti ini.
Ini saya udah bikin yang udah jadi. Yang udah jadi adalah seperti ini. Nah, ini coba saya refresh yang tadi udah kita bikin ya. Nah, dia kan satu persatu dia bakal nge-create resource-resource yang dibutuhkan. Misalnya di sini bucket S3 buat nge-log aksesnya. Kemudian nanti di sini juga ada streamingnya, Kinesis-nya, gitu kan. Oke, nanti dia bakal nambah banyak sih di sini. Nah, ini yang udah saya bikin di Sydney, gitu. Nah, tadi teman-teman bisa lihat di sini kita punya resource-nya udah jadi semua. Di sini resource-nya udah pada jadi semua sih. Ini internet juga agak lambat di sini. Oke, tapi yang penting adalah output-nya. Nah, dia di sini kita bisa set output-nya seperti apa ya. Jadi di sini output-nya adalah dashboard URL-nya. Nah, ini saya udah deploy URL-nya di sini. Nah, buat ngetesnya teman-teman dikasih semacam kode ya, semacam kode beacon yang dia cuman apa? Dia tuh mensimulate HTTP request ke si beacon-nya tadi gitu. Jadi kita tinggal ambil aja si beacon ini, beacon URL-nya, gitu kan? Beacon URL-nya ini, kemudian dia bakal bikin kayak randomize request gitu. Jadi dia bakal basically ngirim kayak HTTP request yang random. Kayak misalnya tadi kan eventnya itu misalnya klik gitu kan, atau eventnya klik atau page view, atau misalnya convert, misalnya dia masukin ke cart gitu, atau misalnya dia login atau log off gitu. Nah, sini saya udah coba ngeran dari tadi sore. Jadi basically ini saya ngeran dari tadi sore ya, ini beaconnya gitu. Nah, kalau dilihat dia hasilnya seperti ini nih. Ini dia kelihatan ini apa namanya event yang udah dikirim gitu, yang baru sampai kirim. Kita coba refresh lagi. Ini tadi apa namanya eventnya sempat mati sih karena tadi ganti internet connection. Nah, dia lama-lama muncul kan ini, dia visitor count-nya tiba-tiba naik gitu. Kemudian kita bisa lihat kayak konversinya berapa, kemudian yang play video berapa, yang klik berapa. Nah, ini secara real time gitu. Jadi apa namanya? Dia bakal masuk secara real time, cuman si apa namanya? Si dashboard-nya ini dia di di update itu cuma beberapa detik sekali sih. Sebenarnya teman-teman bisa nanti kayak bikin lebih real time gitu. Karena datanya dia real time pakai apa? Kinesis. Ini beberapa yang kita udah bikin, apa namanya, resource yang kita udah bikin gitu kan. Di sini Kinesis. Nah, ini Kinesis Firehouse. Nah, ini yang nanti dia bakal nerima data dari si web server si beacon-nya gitu. Jadi kita tinggal call API buat nanti kayak kita ngirim data sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian di sini dia bisa naruh ke destination. Destination-nya bisa banyak, jadi bisa Redshift, jadi data warehouse yang kita bisa query SQL. Kemudian ini juga kita bisa pakai S3 bucket. Nah, ini S3 bucket dia basically bakal nyimpen data-data file-file yang isinya tadi si data JSON-nya gitu, data JSON dari si kliknya tadi yang udah kita kirim. Nah, kita coba buka dulu. Ini karena di Sydney mungkin, ini kayaknya hari ini pada ini ya, internet pada lambat semua ya. Tadi itu ada meeting tuh banyak orang yang nggak bisa apa namanya, nggak bisa masuk meeting.
Coba saya refresh lagi deh. Oke, nanti sembari kita nunggu. Jadi dari mulai sini, kalau teman-teman udah mulai dapat kalian udah mulai dapat datanya secara mentah, di sini tuh bisa banyak, di sini bisa banyak implementasi lanjutan gitu. Mulai dari katakanlah teman-teman pengen bisa nge-query gitu kan, nge-query SQL sampai misalnya kayak beberapa bulan yang lalu gitu. Kalian di sini bisa pakai namanya Amazon Athena gitu. Athena, jadi Athena itu dia bisa Athena itu dia bisa nanti nge-query SQL ke file-file yang tulisannya JSON gitu, yang disimpan di dalam si S3 bucket ini. Kemudian kalau teman-teman pengen kayak personalisasi gitu, nah di sini teman-teman bisa langsung sambungin ke namanya, kita punya namanya personalize. Jadi personalize, jadi teman-teman bisa kayak personalize gitu. Kalian bisa nanti kayak masukin data ini, nanti dia bakal kayak belajar dari data tersebut, di mana nanti selanjutnya kita bisa kayak call API gitu. Call API, kalau misalnya ada orang customer kita mau mau kita kasih rekomendasi kan berdasarkan produk-produk yang udah dia lihat gitu. Nah, kita bisa sediain API buat aplikasi kita di sini, gitu kan. Dia bisa nge-call API tadi misalnya kayak, oh ini usernya ini ID-nya misalnya Peter Jakembe. Nah, dia bisa balikin rekomendasi produk-produk yang kira-kira disukain oleh si user itu gitu. Gitu. Oke, I think itu aja sih dari saya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman kalau misalnya pengen punya ide gitu kan, punya ide kemudian belum tahu arsitektur yang cocok digunakan. Jadi contohnya ini kan tracking ini saya banyak banget dapat pertanyaan ya kayak Mas, gimana sih cara kita bikin tracking buat pengguna kemudian kita analisis datanya. Nah, ini salah satu contohnya solusi yang udah disiapin gitu kan, dan teman-teman bisa coba utak-atik gitu. Kalau misalnya ada contoh-contoh lain, nah kalian bisa cari aja di AWS Solutions gitu di sini. Kalau misalnya kalian lagi bingung, kemudian kalian pengen tahu arsitektur apa aja yang kalian butuhin gitu. Oke, kembali ke Om Peter. Mungkin teman ada pertanyaan seputar layanan AWS yang dijelasin, atau misalnya kayak pertanyaan seputar AWS yang lain. Oke, I have just connected nih internetnya. Aduh, cuman Om Petra bisa baca kali pertanyaannya, ada di itu di grup di Facebook, ada dari Jauhari Malik. Banyak pertanyaannya, jadi kayaknya mesti baca satu-satu. Mana sih? Kok saya malah nggak bisa ya? Oh, ini dia. Oke, ini dari Jauhari. Ini kenapa sih? Saya pakai iPad soalnya. Oke, itu yang di-track cuma event on click. Kalau nggak diklik berarti nggak dapat datanya gitu. Measure-nya kalau misalnya elemen itu dibutuhkan, gimana sih maksudnya? Bentar, saya coba baca dulu ya. Oke, so yang pertama ini yang di-track eventnya on click aja gitu. Sebenarnya bisa sih teman-teman pakai event-event yang lain. Misalnya katakanlah on hover gitu kan. Dulu saya sering banget kalau misalnya ada orang hover itu kita bisa call beacon gitu kan, call beacon gitu. Jadi nggak mesti on click aja, karena kan di di HTML kan di HTML itu kan banyak banget event-event yang nggak mesti klik gitu kan. Kayak tadi on hover, kemudian on push gitu ya, kalau nggak salah on mouse down gitu misalnya gitu. Jadi ya tergantung teman-teman sendiri sih gitu intinya. Terus kedua, kalau penggunaan trackingnya lewat third party bukannya memberatkan loading web, sementara kalau trackernya error 500, apakah itu tidak memperlambat pengiriman infonya ke tracker? Itu solusinya bagaimana? Nah, kalau pakai ini kan dia sebenarnya
pixelnya itu dia tuh agak apa ya? Dia itu cukup stabil ya, karena eh, ada feedback. Jadi karena dia itu kan pakainya cuman simple adalah Nginx gitu kan. Nginx yang Nginx itu dia langsung ngirim data ke Kinesis gitu. Jadi ini sebenarnya solusinya nggak apa ya, less likely dia bakal error gitu, kecuali kayak misalnya teman-teman apa namanya scalingnya mungkin gagal gitu kan gitu. Jadi dan itu juga dia less likely bakal gagal juga gitu ya. Kemudian itu solusinya bagaimana? Kalau ternyata apakah tidak memperlambat pengiriman? Enggak, ya kalau misalnya juga servernya di tempat yang sama gitu kan, websitenya sama servernya websitenya dan trackernya itu di server yang sama, ya harusnya dia punya relatively kecepatan yang sama juga responsnya gitu kan. Tapi kalau tracker ini kan dia pasti lebih cepat, karena kan kalau misalnya website biasa, dia kan loadnya lama karena ada misalnya katakan ada algoritma gitu kan. Kalau PHP kan dia harus ngambil database dulu gitu. Kalau ini kan dia sama sekali nggak ngambil database gitu, karena dia balikannya kan cuma 1 pixel. Kemudian yang ngirim data ke Kinesis itu kan si Node.js-nya itu gitu. Jadi itu nggak masalah sih. Kemudian apakah trackernya listen ke beberapa port? Enggak. Ini kita pakainya web beacon gitu, web beacon. Jadi dia ngirim datanya itu pakai HTTP gitu. Kalau bisa nggak eventnya subscribe via RPC, ya bisa aja sih gitu, terserah teman-teman ya. Kalau di sini kan kalau pakai RPC malah enak gitu. Jadi RPC-nya itu kalian call ke RPC, kemudian si RPC servernya ngirim data ke Kinesis. Itu juga bisa sebenarnya. Cuman masalahnya gimana caranya kalian bisa apa namanya call RPC dari client base gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian katakan lagi nih, kalian implementasi RPC buat nge-call tracker. Nah, itu kan kalian butuh library dari RPC itu sendiri, yang mana pasti library-nya gede banget gitu kan buat ukuran browser client gitu kan. Kemudian juga kalau buat RPC apa lagi ya? Kalau buat RPC itu dia tuh data yang di collect mungkin kalian harus manual masukin datanya gitu kan lewat kode. Kalau misalnya pakai HTTP call, nah kita kan bisa kayak kasih tahu bahwa oh ini dia user agent-nya apa, browser-nya apa, kemudian IP-nya berapa. Nah, kalau pakai RPC mungkin implementasinya bakal lebih ribet, tapi sama aja gitu. Sama aja, nggak ada masalah. Serah. Nah, tadi apa? Tadi bilang kita bisa proses datanya kayak rekomendasi produk. Itu durasi untuk menghasilkan rekomendasi produk dari simulator itu berapa lama ya? Oke, yang keempat, yes, kita bisa proses datanya kayak rekomendasi produk gitu kan. Nah, kalau misalnya di Amazon Personalize, teman-teman tuh harus ngumpulin datanya dulu, minimal kalau salah 1000 event, supaya kita bisa dapat model yang cukup representatif gitu kan. Tapi prosesnya dia juga bisa nanti kayak incremental gitu. Jadi kita udah bikin modelnya dulu, kemudian dia learning bisa incremental. Jadi kalau misalnya gini, kayak teman-teman ada user baru kan, kemudian dia apa namanya, dia ngakses produk gitu kan, ngeliat produk, ngeklik produk, nah dia datanya tuh bisa dikirim ke apa namanya, dikirim ke personalize. Nanti trainingnya bisa incremental gitu, incremental. Jadi nanti datanya akan lebih akurat secara incremental. Nah ini cocok banget buat rekomendasi produk juga gitu. Tapi memang kalau untuk model training awalnya memang agak butuh waktu sih, mungkin sekitar setengah jam sampai sejam atau mungkin lebih kalau teman-teman, tergantung data yang teman-teman udah provide. Tapi kalau misalnya untuk selanjutnya subsequent itu bisa pakai yang model incremental. Itu kalau misalnya itu eksekusinya bagaimana ya. Nah, saya pernah nge-share juga di PHP ID sebelumnya. Teman-teman coba baca aja, coba nonton aja. Dulu ada apa? Saya sharing gimana caranya kita implementasi personalisasi dulu pakai Laravel dengan menggunakan Amazon Personalize gitu. Nonton aja. Apakah sudah ada podcast? Nah, ini mungkin ada teman-teman nonton aja yang bagian video saya Amazon Personalize kalau nggak salah di bulan berapa ya? Bulan Mei kalau nggak salah. Yang kelima, apakah keunggulan tracker ini dibandingkan GTM, Analytics, sama FB Pixel?
Well, keunggulannya adalah kalian bisa dapat raw datanya. Kemudian kalian bisa apa namanya? Ya kalian bisa kayak modifikasi kodenya. Jadi lebih fleksibel aja sih gitu kan. Kalau GTM sama Analytics kan itu kalian nggak bisa langsung dapat data raw-nya kan. Kemudian juga kalian ada apa namanya? Ada limitasi kalau nggak salah cuman bisa nge-track kayak sekian URL gitu. Kalau kalau misalnya kalian pengen lebih itu harus bayar subscription-nya yang premium gitu. Jadi ada ininya sih, ada trade off-nya lah gitu. Tapi intinya sih sebenarnya poinnya adalah ini buat belajar dan ini juga dia sebenarnya production ready juga. Kalian bisa pakai gitu karena dia udah fully scalable juga. Jadi kalian mau ngehit 1 juta request per day, dia juga bisa nge-serve gitu. Kalau nggak salah sih dihitungannya adalah kalau misalnya kalian 1 juta request per hari, itu kalau nggak salah cost-nya itu sekitar $100 per bulan. Gitu. Lumayan ya, lumayan murah ya, 1 juta request per hari. 1 juta. Wow. 1 juta request per hari berarti 30 juta kan request per bulan gitu. Kalau satu orang misalnya katakanlah 50 request lah, itu berarti berapa orang yang akses per hari? Gitu. Oke, masih nunggu pertanyaan dari teman-teman. Silakan ditanya. Masih ada waktu kita sedikit lagi sebelum kita masuk di sesi terakhir. Wah, menarik sih memang ini ya, Petra. Sorry, internet saya akhirnya nyala, makanya jadi 2 klien. Oh, benar-benar. Oke. Bisa nggak sebenarnya user tracking ini juga bisa dipakai untuk keperluan yang lain atau memang untuk user aja kali memang ya? Karena kalau bisa aja untuk analitik ya. Machine learning misalnya. Ya, machine learning ya bisa sih. Jadi tadi kan kan datanya kan kita udah masukin di S3 bucket. Sharingnya masih ada nggak sih? Sharingnya saya udah tutup. Nah, ini tuh jadi kan data-data yang udah kita kumpulin itu kan ini coba ini bisa di-clear nggak nih? Clear. Nggak bisa di-clear. Saya lupa cara clear-nya. Oke. Jadi intinya adalah data-data yang kita masukin tadi, yang kita streaming tadi, dia kan tetap kita archive dong, nggak kita buang gitu kan, nggak kita buang. Nah, kita archive, kemudian setelah kita archive ini, datanya bisa dipakai buat macam-macam, buat machine learning tadi kan, kayak misalnya rekomendasi gitu, atau misalnya forecasting gitu kan, forecasting. Jadi kayak kayak minggu depan ini kira-kira berapa banyak orang yang bakal akses gitu kan misalnya, atau berapa banyak kayak stok yang kita butuhkan buat ngelayanin permintaan di minggu depan atau di bulan depan gitu. Banyak banget sih kayak insight-insightnya gitu. Iya bisa juga sih memang. Karena kita udah nge-track per user sih, saya rasa ya sky is limit sih kalau kita udah sampai bisa ngedeteksi sampai di level user. Kalau cuma sampai anonimus kan mungkin ya in my mind sih mungkin ya masih agak susah nebaknya. Tapi kalau kita udah, apalagi kalau kita sampai bisa tahu nih usernya siapa, kan bisa aja kita track sampai di user siapa aja yang nge-track kan. Gitu kan Om Petra? Maksudnya benar-benar kita nge-track itu ketika dia login, kita track customer ID-nya dan kita bisa tahu bahwa si customer ini journey-nya ngeklik mana aja gitu, dia produk mana aja yang dia minati, ya udah kita serang dia dengan produk-produk yang dia minati itu kan. Wow, amazing tuh. Amazing. Nah, ini saya nunjukin data-data yang disimpan ya. Ini data-data disimpan dia dalam bentuk JSON files. Itu dia, itu sih yang menarik. Jadi teman-teman bisa download, bisa analisis pakai misalnya aplikasi favorit masing-masing. Saya biasanya pakainya Pandas gitu kan, atau Python Pandas gitu kan, atau pakai R juga bisa. Ini kita download gitu kan. Kalau Excel mungkin agak susah gitu. Wah, ya susah. Wah, ini bisa lari ke data analitik nih. Penasaran, saya pengen lihat. Nah, jadinya kayak gini.
gitu. Ini datanya kayak IP-nya berapa, kemudian usernya siapa gitu kan, client ID-nya siapa, kemudian browser ID-nya siapa gitu. Nah ini kalian sebenarnya bisa tambahin juga gitu kan, bisa tambahin katakanlah misalnya ukuran monitornya berapa gitu kan, itu juga bisa di-track sebenarnya. Browsernya tadi kan ini ada nih browsernya, kemudian misalnya macam-macam gitu. Diakses dari device apa gitu juga kan? Bisa juga mobile kah, desktop kah, browser kah, gitu desktop. Kan? OS-nya apa gitu, itu juga bisa sebenarnya. Kayak browsernya apa. Terserah gitu, tergantung. Oh, oke, wonderful itu. Wah, udah sampai kayak gitu kita sudah bisa nge-track anything tuh. Ini kan masih sederhana banget gitu kan, sederhana banget implementasinya gitu. Tapi ya ini up to teman-teman buat buat berkreasi gitu. Jadi di sini bisa tambahin macam-macam. Oke, saya masih menanti pertanyaan dari teman-teman di Facebook. Masih ada nggak ya? Ini topik yang bagus sebenarnya nih, karena kita bisa belajar lebih banyak untuk mengenali customer kita, pengunjung kita. Karena makin kan kita kenal customer kita, makin kita kenal orang yang berkunjung ke website kita, nah itu akan makin bagus kita ngedeliver ke mereka, gitu. Kalau sudah tidak ada, berarti kita semua udah mau ending nih, Om Petra. Atau masih Om Petra masih ada sesuatu yang mau disampaikan? Enggak, itu aja sih. Itu aja. Tapi jadi kalau misalnya teman-teman di sini tertarik buat belajar AWS, atau misalnya kayak ada punya kayak request topik untuk sesi selanjutnya, just let me know gitu. Bisa reach out saya aja di Telegram atau message saya aja di Facebook. Oke, jadi teman-teman yang request topik-topik terkait AWS atau in general juga it's okay, silakan tag Om Petra, karena memang topik di AWS itu sendiri ada banyak banget. Nah jadi kita bisa Om Petra bisa deliver banyak sekali topik, dan tinggal di mention di grup Telegram, ada grup AWS PHP Indonesia dengan AWS PHP Group. Terus ada juga data analitik, teman-teman bisa search di Telegram, nanti akan ketemu di sana. Oke, teman-teman, kita sudah di akhir online learning kita hari ini. Mohon maaf karena saya hari ini agak darurat, internetnya agak bermasalah, tapi alhamdulillah semua lancar dan topik yang hari ini juga bagus banget. Oke, kita sudah di akhir seri kita hari ini, dan sebagai pengumuman teman-teman, untuk PHP AD online learning berikutnya, masih yang berikutnya salah nih saya. Harusnya yang berikut adalah siapa ya? Siapa ya? 115. Oh, Om Tigor. Oke. Kita akan ketemu hari Senin tanggal 12 dengan Om Tigor. Beliau akan bercerita mengenai software development process in banking industry. Teman-teman yang berminat untuk mengetahui seluk-beluk pengembangan software di dunia banking akan kita diskusikan dengan Om Tigor. Beliau adalah software engineer di Bank Mandiri. Dan masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri, silakan silakan isi form di s.bphp.id/jadi-pemateri. Ada waktu tersedia buat teman-teman yang mau bersedia mengisi di online learning kita sampai dengan akhir tahun. Waktunya masih banyak, dan juga tentu ucapan terima kasih untuk Om Luri dan siapa nih, Om Irfan, yang sudah membantu suksesnya program online learning ini, diajari coding. Dan teman-teman yang mau belajar topik-topik AWS di online learning sebelumnya bisa berkunjung ke learning.byphp.id. Silakan ketik PHP-ID learning AWS, dan teman-teman akan dapatkan semua topik-topik yang kebanyakan dibawa oleh Om Petra di online learning ini. Masih terbuka donasi untuk teman-teman yang bersedia untuk membantu suksesnya terus program PHP-AD online learning. Silakan kunjungi ke s.byphp.id/donasi. Ada traktiran receh di sana. Silakan teman-teman bisa membantu berdonasi di sana. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP-AD online learning kita. Terima kasih banget untuk Om Petra yang sudah berbagi. Sukses banget ya Om Petra. Selalu jaga kesehatan.
semangat terus. Karena saya sudah todong 10 kali ngisi di online learning. 10 kali loh Om Petra, rekor terbanyak loh. Luar biasa memang. Oke deh teman-teman. Nanti kita akan bertemu di hari Senin dan sudah semua.